Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya damai dan sukacita Tuhan terus memberkati atas kehidupan kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa pujian kita, ucapan syukur kita yang terbaik. Sebab Dia Allah yang baik dan layak untuk disembah, layak untuk diagungkan, layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan Engkau baik Tuhan. Glory penuhi hatiku, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Tuhan, terima kasih. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Setiap kami yang lapar, setiap kami yang haus akan-Mu Tuhan, puaskan pagi ini. Setiap dahaga kami, setiap keletihan kami, Tuhan gantikan dengan sukacita dan kekuatan yang baru. Mari sama-sama katakan, penuhi hatiku. Lawat kami Tuhan dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi, penuhi hatiku
dengan hadirmu. Thank you God. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Makasih Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati. Makasih Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
hadiratmu. Mari sekali lagi katakan, angkat kedua tanganmu, rasakan hadirat Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, Kau yang berkuasa, layak disembah, disembah, disembah. Yesus Tuhan, ku menyembah, ku menyembah-Mu. Yesus, glory bagi-Mu, glory. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, biarlah ku menyembah-Mu, biarlah ku meninggikan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, Kau layak, Kau layak, Kau layak disembah. Oh, ya namo, ya namo, ya namo. Ku menyembah, ku menyembah-Mu, Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Ya namo, glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, ku menyembah, ku menyembah, sebab Kau pribadi yang layak diagungkan, disembah. Kibidimo, siapa papa. Siapa takarana mata karabos, rata karana mata karabasi kibidi yaranamo, sibiri miana masyo, glory sibiri biri yarana maseke, hibiri anambo. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya firman mengalir kesembuhan, mengalir sukacita, kekuatan yang baru. Haleluya. Shiba papa takarana mata karanamu. Mari angkat kedua tanganmu, yang percaya katakan, Kau berfirman
dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, yes, bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dengan iman kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Angkat kedua tanganmu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Glory bagimu. Oh, sama-sama katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Yang percaya katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi. Percaya. Dengan iman katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yang lemah dikuatkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yang percaya katakan, Yesus, ku percaya padamu.
Yesus, ku percaya padamu. Glory, glory, ku percaya akan-Mu Tuhan. Ku percaya akan-Mu Tuhan. Oh ya papa seke anamo ya namo. Sheke pepe karana mata karanamo. Hinarada wasibiri anamo. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Biarlah ku menyembahmu, sebab tidak ada yang lain yang ku andalkan. Hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu. Glory, glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Itu janji, itu firman. Haleluya. Mari percaya kekasih Tuhan. Mari percaya akan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Sama-sama katakan, tangan Tuhan sedang merendai suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Kau Tuhan yang hebat dan perkasa. Glory bagimu. Katakan sekali lagi, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun
ada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tanganmu Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja pasal yang 19 ayat yang pertama dikatakan firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba, ia termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanannya jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah daripada Elia ini, kalau saudara melihat di pasal sebelumnya, di pasal yang ke-18, dikatakan bahwa betapa Elia begitu luar biasa, sebab dikatakan bahwa Elia telah membunuh 400 nabi Baal. Itu dibantai oleh Elia, sebab dikatakan bahwa barang siapa yang persembahannya diterima oleh Tuhan, jadi itu yang berkenan, bahwa betul-betul itu adalah Allah. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembelaan Tuhan memihak kepada Elia. Jadi sampai dikatakan bahwa Nabi Baal itu menoreh-noreh badannya sampai berdarah-darah, sehingga dikatakan Allahnya Nabi Baal itu tidak turun untuk memakan daripada persembahan yang dipersembahkan oleh Nabi Baal. Nah, tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, persembahan daripada Elia, dikatakan firman Tuhan itu langsung dijilat api, persembahan langsung dimakan oleh api itu. Jadi persembahannya Elia itu. Nah, intinya bahwa persembahan Elia berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dibunuhlah yaitu nabi-nabi Baal. Ada 400 nabi Baal yang dibunuh oleh Elia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, betapa spektakulernya Elia,
begitu pengurapan Tuhan, kekuatan pada Tuhan dan kemampuan daripada Tuhan membuat Elia begitu luar biasa, ditakuti, menang menghadapi yaitu 400 nabi Baal. Dan Anda bisa melihat ini sebuah kewibawaan surgawi, sebuah kekuatan surga yang memampukan Elia untuk melakukan ini. Tetapi tahukah saudara, ada sebuah ancaman intimidasi yang datang kepada Elia. Dikatakan ini Isabel. Isabel ini seorang perempuan. Nah, dikatakan bahwa Isabel ini mengancam daripada Elia. Dikatakan bahwa salah satu dari Nabi Baal itu akan seperti engkau akan kubunuh. Jadi mungkin bahasa sehari-harinya demikian. Engkau akan sama seperti Nabi Baal, salah satu daripada Nabi Baal yang engkau bunuh. Sehingga ketakutan menghantui kepada Elia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, benarkah Isabel akan membunuh Elia? Benarkah Isabel akan mencabut nyawa Elia? Padahal dia sudah melihat pertolongan Tuhan, dia melihat campur tangan Tuhan, betapa Tuhan menyertai hidupnya ketika yaitu pembunuhan, yaitu 400 Nabi Baal yang dibantai sama dia. Betapa perkasanya Elia pada waktu ini. Tetapi seorang perempuan yang mengancam hidupnya bahwa dia akan dibunuh. Tahukah saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa intimidasi itu yang paling diserang adalah identitas kita. Oh ya, identitas kita yang paling banyak diserang ketika intimidasi datang dalam kehidupan kita. Yang muncul dalam kehidupan kita bahwa gini, Tuhan tidak menyertai dan bayang-bayang maut itu akan mengancam kehidupannya. Tuhan sedang marah, Tuhan sudah meninggalkan saya, Tuhan tidak sayang lagi kepada saya. Padahal identitas kita di hadapan Tuhan, kita adalah anak, kita disertai, kita adalah terang dunia, kita adalah imam dan raja. Oh iya, itu banyak banget sebuah identitas daripada orang percaya. Tetapi ketika intimidasi datang, sebuah ketakutan menghampiri kehidupan kita, itu hilang dalam waktu sekejap. Pertolongan Tuhan di masa lalu itu hilang sekejap. Kita mulai tidak mempercayai Tuhan lagi. Kita mulai meragukan akan kehebatan daripada Tuhan. Kita mulai yang namanya gini, meragukan akan campur tangan Tuhan. Padahal berkali-kali Tuhan sudah menolong dalam kehidupan kita. Elia menghadapi hal yang sama. Ketika dia menghadapi sebuah ancaman bahwa maut menyerang dalam kehidupannya, sebuah intimidasi datang dalam kehidupannya, dia tidak mempercayai Tuhan, dia tidak melihat sebuah kehebatan akan penyertaan Tuhan, bagaimana dia membantai 400 Nabi Baal pada waktu itu. Nah, dia tidak melihat lagi itu. Sebab apa? Ketakutan lebih mendominasi daripada pemikirannya, daripada hidupnya, daripada apa? Penyertaan Tuhan. Nah, gini Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita ini lebih sadar akan iblis yang akan menghancurkan hidup kita. Seringkali kita lebih sadar akan masalah kita yang akan menghabisi kehidupan kita, daripada kita gini, sadar akan penyertaan Tuhan yang tiap-tiap hari selama 24 jam Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita lupa dan seringkali kita lebih sadar akan kuasa kegelapan yang menyerang dalam kehidupan kita dan membinasakan akan kehidupan kita, daripada kita sadar akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan berkali-kali Tuhan telah nyatakan tuh dalam kehidupan saudara dan saya. Dan perhatikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dampak-dampak ketika orang terintimidasi dan respon yang dihadapi. Dikatakan bahwa Elia ini masuk ke padang gurun, dia menyendiri. Orang yang ketakutan, merasa bersalah, merasa terintimidasi dalam hidupnya, dia lari, dia bersembunyi. Anda perhatikan orang-orang yang mencuri, korupsi, yang hidup di dalam dosa, rasa bersalah membuat dia lari dari sebuah kenyataan hidup. Itu sebuah, kalau saya katakan sebuah kemunafikan, itu adalah sebuah hal yang tidak baik yang kita lakukan. Nah, intimidasi yang menyerang dalam kehidupannya, dia merasa bersalah, dia merasa yang namanya tidak layak. Sebab kenapa? Dosa mengintimidasi. Perhatikan orang-orang yang melakukan kesalahan dosa itu cenderung untuk yang namanya
menyendiri, cenderung untuk yang namanya melarikan diri, takut menghadapi sebuah masalah, takut menghadapi sebuah realita dan kenyataan. Seperti orang korupsi, ketika dia ketahuan, dia akan lari, pencuri, hal demikian. Banyak dosa-dosa, hal yang demikian. Cenderung ketika orang melakukan sebuah kesalahan dan dosa, cenderung dia melarikan diri, bersembunyi. Nah, itulah yang dilakukan oleh yang namanya Elia pada waktu itu. Intimidasi yang menyerang dalam kehidupannya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil, dia masuk ke padang gurun, dia menyendiri, dia mencari aman di sana. Dia mencari sebuah perlindungan. Sebab mungkin kalau di padang gurun waktu dia menyendiri, sepertinya maut itu jauh daripada dia. Dia tidak percaya lagi akan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalahkan setiap peperangan intimidasi yang datang dalam pemikiran kita. Kita harus tolak dengan perkataan, dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu isi pemikiran kita dengan firman Tuhan, penuhi dengan firman Tuhan, supaya benar-benar ketika masa itu datang, intimidasi datang secara tiba-tiba, kita bisa menolak, dan firman Tuhan itu yang akan menyerang sendiri. Sebab kenapa? Pemikiran kita sudah diisi penuh oleh firman Tuhan. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, inilah sebuah kebenaran firman Tuhan sebagai perenungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Firman Tuhan yang sudah datang dalam kehidupan kami diingatkan kembali lagi betapa Tuhan menyertai kami, betapa Tuhan menolong kami, betapa Tuhan mencintai dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah pemikiran kami penuh dengan firman Tuhan, supaya kami dapat mengalahkan siasat daripada iblis, intimidasi yang datang dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan. Kami terus melepaskan berkat buat bangsa dan kota kami. Kiranya bangsa dan kota kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai sepanjang hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kami dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut hari ini penuh dengan kemenangan, keberhasilan dan keberkatan dalam Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.